Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahari Putri, kelas 9A dari SMP 17 Mataram. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas PPKN saya. Ada 3 tugas, yaitu tugas mandiri 5.2, yang kedua tugas kelompok 5.2, sama wawancara. Oke, yang pertama tugas mandiri 5.2, yaitu identifikasikan bentuk kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu dengan melengkapi tabel di bawah ini. Yang pertama, bentuk kegiatan ekonomi yaitu pasar tradisional. Deskripsinya ada pasar Perampuan, pasar Kebon Rue, pasar Ampenan, dan pasar Pagutan. Terus yang kedua, pasar modern, yaitu Mall Epicentrum, Minimarket, Alfamart, Indomart. Terus yang kedua, bentuk kegiatannya perbankan, yaitu Bank BNI atau NTB, yang kedua Bank BRI, yang ketiga Bank Mandiri. Terus bentuk kegiatan yang keempat, produksi pertanian, yaitu ada padi, jagung, kedelai, dan bawang bombay. Terus bentuk kegiatan yang kelima itu pengrajin, yaitu ada batik sesambo, gerabah, pengrajin meja dari kayu, dan penghasil kain. Yang keenam, produksi peternakan, yaitu ada sapi, ayam, dan kambing. Terus yang ketujuh, kegiatan industri, yaitu ada industri tempe, industri tahu, terasi Lombok, dan tuak manis di Lombok. Lalu tugas yang kedua yaitu tugas mandiri, tugas kelompok 5.1 halaman 136, yaitu tentang permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Terus yang pertama itu sosial, terus masalahnya itu pengangguran, terus faktor penyebabnya yaitu satu, kemiskinan, yang kedua perkembangan populasi dengan cepat, yang ketiga kurangnya pendidikan, yang keempat kurangnya perhatian pada anak-anak muda. Akibatnya terjadinya tindak kriminalitas dan terjadinya pencurian dan pergaulan yang menyimpang atau salah. Yang kedua tentang aspek budaya, yaitu masalahnya banyak budaya Indonesia yang diklaim oleh bangsa lain. Terus faktor penyebabnya pemerintah kurangnya memperhatikan budaya Indonesia, dan hampir seluruh generasi muda lebih menyukai budaya luar. Akibatnya Indonesia kehilangan budayanya sendiri, dan generasi muda sering memakai pakaian budaya lain. Terus yang kedua, aspek ekonomi, masalahnya kemiskinan. Faktor penyebabnya itu praktik PKK, praktik KKN, dan kurangnya lapangan pekerjaan. Terus yang menjadi akibatnya yaitu banyak terjadi tindak kriminal banyak terjadi tindak kriminal seperti perampokan, penculikan, dan pencurian. Yang keempat, aspek gender, yaitu masalahnya itu pembatasan perempuan dalam segala aspek. Terus faktor penyebabnya yaitu berlakunya budaya patrilineal, kurangnya kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi bagi wanita. Terus yang menjadi akibatnya itu kemiskinan dan masih terbatasnya perlindungan hak wanita dan kebijakan yang pro terhadap wanita. Yang ketiga itu tugas kelompok 5.2, yaitu tentang tokoh masyarakat yang menyelesaikan perbedaan di desa saya, yaitu di Kuranji Bangsal. Beliau bernama Sukadin, adalah seorang RT atau kepala desa di desa Kuranji Bangsal. Beliau mempunyai istri dan 2 anak istrinya bernama Musliah dan nama anaknya Rido dan Ripal. Beliau orangnya ramah, baik, dan sedikit tegas. Beliau menjabat sebagai kepala desa atau RT pada tahun 2014 atau 2015, saya kurang tahu. Dia bekerja sebagai RT atau melayani masyarakat, dan istrinya bekerja sebagai
ibu rumah tangga. Beliau tahu bahwa di dalam masyarakat banyak yang kekurangan ekonomi dan beliau mendapatkan sumbangan dari pemerintah dan beliau langsung memberikannya kepada masyarakat yang membutuhkan seperti sembako, pakaian, PKH, dan lain sebagainya. Dan beliau juga melarang masyarakatnya agar tidak menikah muda karena dapat berdampak bagi kesehatan dan fisiologi. Dan dia juga menyelesaikan masalah gender yang ada dalam masyarakat, misalnya meningkatkan hak asasi manusia yang ada di dalam masyarakat, pelaksanaan komunikasi, informasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan melindungi perempuan dari kekerasan, diskriminasi, dan menikah muda. Dan mengapa beliau melakukan itu semua? Karena beliau ingin melihat masyarakatnya hidup sejahtera dan dia ingin seluruh anak muda menjadi sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua.